Oke, terima kasih semuanya. Cek. Iya, gini aja deh saya nanya deh. Nah, gitu. Ini betul kan? Baru kita ngomong. Nggak jadi. Soalnya kalau gini teman-teman udah kayak mau pidato aja, nggak kepengen. Nah sekarang ini teman-teman, karena sanggarnya sanggar teman sekarang. Nah, itu ide sanggar teman ini dari mana? Dan apa sebenarnya yang ada di kepala sampai ada sanggar teman? Ya kalau Abin Stefannya nggak usah disebutin lah ya. Enggak, tapi boleh nanya Abin Stefan itu siapa? Ada singkatannya. Oh, ada singkatannya. Oh, ada singkatannya. Apa itu? Anak Bintaro selalu terdepan. Oh, gitu. Oh, itu bukan dari orang tua ya namanya. Akal bulusnya dia ya. Nanti kalau orang tua siapa namanya? Bingung kan dia kan nggak bisa jawab. Maaf. Tapi kalau nggak gini pada grogi semua. Ayo siapa dulu? Ini tadi siapa biangnya? Sanggar teman. Oke. Oh ya oke. Abin dulu yang ngomong deh. Jadi gini, pada saat pertama kali saya kesini ke ICSL, ya kan, langsung diwawancara waktu itu kan Abin Stefan dengan Kak Lucy. Tiba-tiba otak bisnis saya bergerak. Karena dengan aset-aset yang ada di ICSL sangat komplit sekali. Dia udah punya PH sendiri, punya ruang produksi sendiri, dan sangat hebat lah. Alat peralatan juga saya lihat canggih banget gitu. Makanya sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk memperluas regenerasi juga, termasuk di bidang seni dan kebudayaan kan. Buat teman-teman kecil kita nih seperti anak-anak SMP, SMA, ya kan? Kecil beneran kali ini kecil beneran karena muda teman muda. Ya, Gen Z, Gen Alpha kan belum tentu tahu apa itu seni peran, apa itu teatrikal yang sebenarnya, dunia pertunjukan dan lain sebagainya. Kalau yang mereka tahu saat ini kan anak band, ya kan? Dari luar lihat Trade Center, konser ini, konser itu dia tahu. Tapi gian konser tradisional teater dia kosong. Nah itu yang saya yang berpikir connectingnya gimana ya, mempertunjukkan, memperlihatkan, memperdengarkan kepada teman-teman kita yang di bawah atau menarik mereka untuk menyukai kebudayaan kita gitu dengan seni pertunjukan atau seni peran. Dan seni peran ini sebenarnya luas juga seperti yang untuk film, sinetron. Nah, kebetulan kan kita punya guru-gurunya juga, coach-coach yang bagus dan dunia pertunjukan. Dan vokalia, bina vokalia juga ada, paduan suara juga kita punya, dan juga kita untuk guru-guru modernnya seperti pemain drum, pemain bass, coach gitar, nah itu ada semua. Nah ini musik, bagian komersilnya. Jadi modern. Untuk drum, di Reza di drum, panggilnya Bule di gitar, Obi Saji ya, namanya susah banget. Obi Saji ya kan. Obi Saji di bass. Jadi kita komplit di sini di Sanggar Abin Stefan ini, Sanggar Teman Abin Stefan ini kita komplit. Ya perpaduan antara modern dan tradisional itu ada. Dunia seni pertunjukan kita akan memperlihatkan dan mengcoach semua adik-adik kita untuk regenerasi ke depannya gitu. Terus yang kedua juga mereka tinggal memilih di dunia teater itu kan banyak. Ada seni peran, ada seni pertunjukannya apa nih? Musikalisasi puisi. Kan aksesnya jadi terjalin sama modern punya. Jadi kita combine, kita tampilkan nanti setiap per 3 bulan atau 6 bulan kita akan setiap teman-teman kecil yang kita latih itu akan memperlihatkan juga ditampilkan dan diuji gitu. Kita juga kedepannya itu kita di Sanggar Abin Stefan ini, Sanggar Teman Abin Stefan ini kita akan memberikan sertifikat ya untuk semua para siswa. Ini jadi akan ada kurikulumnya kah atau akan ada? Kalau kurikulum itu pasti ada. Skill? Jadi kita padukan antara kurikulum dan skill. Kadang kan orang ada yang dalam kursus itulah tahu. Dia ada yang minta dikasih not balok, Kak saya nggak tahu partitur biasa aja. Oh iya coba partitur biasa. Ada lagi, tablatur. Kak saya biasa otodidak. Iya. Tablatur. Iya tablatur atau seperti apa? Atau saya taunya saya mau tuning aja deh Kak, biar tuning saya ini atau artis-artis yang sudah
ada namanya juga kan, kadang nggak mau seperti itu, nggak mau repot. Dia hanya tahu main skill aja. Skill saya seperti apa nih? Saya kayaknya agak kurang di tuning atau di apa. Itu kan kalau untuk dunia vokal ya kan. Kalau untuk dunia peran mungkin orang saya gimana ya, kurang apa ya? Ini tadi bahas sama coachnya. Dan harus bagaimana dia nanti akan coach yang menjelaskan sendiri. Teknisnya seperti apa? Gitu. Ya. Jadi STA, boleh dong STA bilangnya ya. Sanggar teman Yes. daripada panjang banget gitu kan STA waktunya berarti. mungkin 1 menit, 2 menit. Kita sih bilangnya sanggar tas, Bu. Oh, sanggar tas. Iya. Oh, oke. Berarti Sanggar tas, ya. Sanggar Berarti tas. sanggar tas ini sebenarnya ingin merangkum atau mengkolek semua potensi-potensi adik-adik kita atau Iya, anak betul. kita Gen Z dan Gen A yang Yes, akan datang ini ya. itu dia. Baik itu dari segi skill, dari segi apa lagi ya? Performa, Semuanya itu berarti ya. performa. Enggak seperti kita sekolah. Benar. Kalau sekolah kan Iya. ada kurikulum ngikutin Hanya biasa. jadi kita akan kombinasikan semuanya seperti Ya, itu. mungkin juga ada RPP, nanti mungkin ada rencana pembelajarannya, karena ini kita yang peran apa, yang ini bikin apa kan rencananya apa sih ada. Jadi nanti terakhir ini bakal menjadikan sebuah pertunjukan yang spektakuler gitu, Yes. yang menyatukan semua. Betul. Kan di pertunjukan itu kan pasti ada musiknya, ada perannya, ada seni baca puisinya atau apanya itu kan pasti kita satuin jadi satu pertunjukan yang bagus. Yang bagus. Nah, pertanyaannya nih sebelum kita masuk ke Sesi berikutnya. bukan sesi berikutnya, sebelum lebih dalam lagi mengenai apa sih? Gawat di dalam. Aduh gawat ya. Enggak sebenarnya apa yang membuat mbaknya dan mas-mas inilah ya komit gitu loh mau bersatu di Sanggar Tas ini. Apa? komit ya? Udah komit belum? Atau agak sedikit belum? Enggak, udah Sebentar. Ada wadah yang sangat berkualitas. Yes. Terus seni itu dan budaya itu nggak cuman seni gitu, nggak, mereka mendukung masa depan mereka yang namanya mental itu nanti ke depannya untuk masa depan mereka untuk itu nyambung banget sama pelajaran mereka di sekolah itu. Ada aktivitas yang sangat-sangat positif. Terus kalau di dunia peran ya, untuk dari anak-anak itu cocoknya drama musikal. Nggak boleh, dia belum kuat untuk teater yang kayak teater dewasa itu belum kuat. Tapi kalau mungkin SMP, SMA udah bisa dia kayak seni peran yang berdialog apa itu kayak gitu bisa. Kalau SD masih seni apa drama musikal ya. Kayak gitu. Ini kalau boleh secara luas, secara general nih Mbak ya, mau nanya sama Mbaknya juga, ini berarti bisa juga seperti kita untuk anak-anak kita kan sekarang dengan dunia seperti ini ya, stresnya kebangetan gitu ya, terus kemudian semuanya serba Handphone itu sangat-sangat merusak ya. Yes. Generasi sekarang ini Itu dia. dan zaman dulu tuh ya kita kan zamannya gen milenial ya. Gen milenial tuh kita ngerasain sendiri. Maksudnya kita bukan membandingkan zaman sekarang ya. Dulu kan kita nggak ada handphone kan. Ya maksudnya bagus Masih dikit, masih belum mampu. Ada aktivitas gini bagus banget. Kalau dulu kan kita main sama teman yang main-main tradisional kayak gitu. Nah, kita ini positif banget gitu, ada wadahnya seperti ini. Ini sebenarnya preventive action untuk mental health ya, sakit mental gitu. Iya, Gue kena benar. mental nih misalnya seperti itu ya. Bener-bener. Jatuhnya tas ini sebenarnya menyatukan gitu loh. Jadi nggak hanya dia main gitar, habis dia bisa gitar terus ngapain gitu loh. Kalau dia Mau kemana ini? Mau kemana lagi gitu? habis gitar kemana lagi gitu kan? Ya kalau dia punya komunitas yang lain dan dia teman ini gue bikin sebuah drama musikal. Jadi Main itu juga dia ya? bisa. Kasian Ada kalau dia connecting. Iya, connecting. Tapi sebenarnya gini, ada kalau- connecting antara ini, sorry ya, dunia digital dengan adanya sekarang itu sebenarnya kayak mata pisau kan. Iya. Bisa bermanfaat, bisa juga nggak bermanfaat. Tapi sebenarnya dengan karya seni yang kita punya ini, itu bisa dieksplornya di digital itu sebenarnya. Karena waktunya tepat di saat ini. Caranya gini, orang mau nonton ke seni pertunjukan, itu kan yang pertama berbayar. Betul. Pastinya kan. betul. Dan udah gitu repot dengan peraturan yang ada di dalam situ. Jadi seakan-akan kita kayak menonton bioskop. Nah itu bagi orang tuh nggak gampang gitu menuju ke sananya. Yes. Nah kalau kita bikin sebuah produk yang digital, misalnya kayak live streaming, di situ ada seni teatrikal musik tapi live streaming dengan orang nonton di rumah
atau orang dengan pakai handphone, Iya. itu menutup kemungkinan bisa luas jaringannya. Nah, sekarang pertanyaan sanggar tas ini kan bukan hanya untuk idealis kan? Yes. Ini kan sesuatu yang Komersil, udah ya? nggak? Ujung-ujungnya duit nggak gitu ya? Kalau- Itu pertanyaannya karena itu apa? Itu yang nggak bisa dipungkiri sih. nggak bisa dipungkiri. Karena buat Kalau operasional sih hitungannya ya. Karena kan apapun yang terjadi itu kan pasti ada biaya, Benar. ya kan? Biaya gitu. biaya keluar. Tapi tetap kita menjunjung tinggi skill yang didapat, panduan yang didapat harus benar-benar tercerna oleh murid-murid kita gitu. Seperti halnya sekarang seperti tadi si Dia lupa. Mbak bilang, Iya. Mbaknya dia lupa namanya. iya, Mbak Aya. Mbak Aya bilang, seperti Mbak Aya bilang, sorry, seperti Mbak Aya bilang tadi kan, anak sekarang itu kadang angkuh, egoisnya tinggi, ya kan, main handphone segala macem, terus sama orang tua ngelawan, bener nggak? Nah makanya saya sendiri ide bikin teater itu ada, sanggar teater, saya ingat teman Abin Stephen itu ada teater, ada musik, jadi semua kemandirian dia itu kita ajarkan, dan juga kita ajarkan meredam keegoisan, selalu kita ajarkan juga tata krama, gimana caranya kita berbicara sama orang tua juga. Jadi kita edukasinya lebih dominan, membimbing mereka untuk benar-benar menjadi anak yang Berbakti. ya. Ya, kita gunakan handphone itu untuk bikin konten mereka. Yes, Untuk jadi menjadi- memanfaatkan situasi Benar. dia. Dengan ada yang digital itu sebenarnya fungsinya nanti ke sana. Intinya saling connect nanti nggak menjadi seorang pemain gitar yang cuma di kamar aja. Benar. Ya. Gitar sendiri. Dia bisa jadi Dia- konten kreator misalnya gitu kan. Iya. Dengan sendiri dengan modal handphone aja mereka bisa explore Yes. dengan actingnya dia. Jangan dia menonton orang tapi dia perlu ditonton. Itu yang penting sekarang itu. Sekarang. Bagus berarti punya handphone kan sekarang orang tua makin banyak yang tidak memberikan handphone kepada Benar. anaknya belakangan ini karena terlalu banyak informasi yang tidak diedit, Iya, tidak yes. di Itu yang screening, bahaya, tidak iya. segala macam, Global. disensor misal gitu kan. Jadi kalau mendengar dari ya sering lihat berita lah ya bahwa banyak orang tua mulai banyak tidak memberikan handphone pada umur sekian Jadi dan takut, kemudian karena dari takut negara-negara tertentu juga kan Iya. juga ada Banyak batasnya ya. batasannya. Jadi Karena bahaya sih. dengan sanggar tas ini sebenarnya salah satu tujuannya ke arah situ ya, Benar, bahwa ya. mempunyai anak-anak yang Ke hijau. offline-nya sih lebih ke offline sih sebenarnya. Maksudnya biar nggak online nih kita mainnya di offline seni pertunjukan Tapi itu. ide bagus juga karena apa? Kalau dia pegang handphone berarti produktif. Benar. Betul. Dengan dia membuat konten, Benar. dengan dia memberitahukan hal-hal positif. Ya. Betul. Gitu ya. Jadi Kita membimbing ke situ. ya buatlah konten sebanyak-banyaknya yang Yes, positif supaya yang negatifnya makin lama makin sedikit. Iya. Idealisnya sih. Idealis. Tapi orang lebih seneng yang bikin yang itu daripada Nah, Iya. nah itu algoritma sebenarnya. algoritma ya. Algoritma makanya kalau anak itu lebih ke condongnya ke yang baik ya algoritmanya ke yang baik yang ditonjolinnya. Kalau yang hancur ya hancur yang ditunjukin di medsos itu ya. medsos ya. Itu algoritmanya seperti itu. Nah berarti kita satu paket loh, nggak bisa cuma anaknya aja ya. Maksudnya orang tuanya juga Orang tua harus. juga. Orang tua harus support Welcome. dong. Itu harus support. Orang tua harus support. Makanya di Sanggara Tas ini kita menerima semua anggota-anggota member untuk bergabung di Sanggara Tas ini untuk dari anak-anak, umuran remaja, dewasa pun kita tampung. Apalagi yang tua gitu kan. Aduh. Ada juga loh, Ada benar. juga ya? Ngomongnya yang lagi gini, apalagi yang tua gitu Iya. kan. Kayak Enggak, gitu tua ini mohon maaf, penghiburan iya. banget gitu. Enggak, bukan, mohon maaf. Kadang-kadang bukan mohon maaf bukannya tua itu karena Nggak produktif. nggak produktif, nggak kreatif. Mereka justru mau menyalurkannya seperti apa. Tapi enggak, saya setuju, maaf. Tadi hanya bercanda aja, tapi saya setuju. Maksudnya gini, pada saat kita senior udah aktivitas udah berkurang sekali, betul. apalagi pensiun, terus kita bingung. mau Dan ngapain banyak nih? kan yang langsung mati. Ya, Gitu. karena Sorry bingung. ya kita ini ya. Maksudnya gini. Matinya dalam Mati kutip dalam apa nih? Tanda kutip, Ah, tanda tanda kutip. bukan Bukan mati, itu bukan. kan yang di atas ya, mati itu jadi mati gaya. Iya. Nggak produktif lah ya, nggak Nggak produktif. nggak produktif. Ngapa-ngapain bingung gitu Nggak kan. ngapa-ngapain bingung, akhirnya penyakit pada datang Benar, gitu. justru pola pikir. Jadi ini Sanggar Tas ini betul-betul Iya. ya, kalau kita bilang mengayomi kayaknya nggak enak banget ya. Iya. Jadi
menampung semua siapapun usia. itu. Nah, pertanyaannya pada saat nanti kita kan tentunya kita akan promosikan kan, akan mulai memberitahu bahwa ini Sanggar Tas ini mesti dibuat apa bukan mesti memberikan informasi bahwa tujuannya apa, ya kan, kemudian ada apa aja gitu. Nah, pertanyaannya apakah akan ada segmen-segmen bahwa ini anak-anak sesuai umur Ini dewasa. untuk Sudah pasti. untuk dewasa. Nanti kita kategorikan. Ya, oke, Nah, oke. khusus anak-anak umur sekian sampai sekian, terus khusus remaja sekian, pelajarannya pun beda-beda. Dan umur dewasa dan tua itu beda lagi. Program-programnya beda-beda. Mungkin beda tingkat kesulitannya beda. Yes, tingkat kesulitan dan pelajaran yang diberikan juga berbeda. Sanggar Tas ini akan lebih ke mana? Ke arah mana? Ke arah ini kan ada dua nih ceritanya duduknya kompak banget ya, itu musik, ini kan teater. Sanggar Tas itu Gimana? sebenarnya kita tuh teater dan musikal. Jadi apapun semua menjadi satu paket gitu, nggak akan terpisahkan Tradisional dan modern yes, tadi. dan tradisional dan modern juga tetap menyatu. Digabung. Kadang ada orang tua yang aku mau main angklung, aku nggak bisa. Di mana aku belajarnya ya? Aku mau main gendang gamelan atau main Kolintang. kolintang atau apapun, di sini ada, di Sanggar Tas ini ada. Silakan daftar aja, ntar kita maunya apa, segmennya seperti apa, mau seni peran, mau drama musikal, mau apapun, atau mau aku mau main bass aja deh, boleh ada. Aku mau main gitar aja, mau main drum, aku belajar drum, ada. Semua komplit di sini. Oh, berarti Tapi di sana disatukan di saat akhir nanti di connecting semua. Nah, nanti di pertunjukan itu semua ikut. berarti siapapun nanti yang masuk di sini menjadi anggota lah ya. Ya, udah Tidak pasti murid produktif. kan gak enak. Ya, Nah, anggota, menjadi anggota. anggota Member. Sanggar Member Tas lah. ini, member lah Ya. gitu ya, yang Member sudah Sanggar belajar Tas. di sini segala macam, nanti akan diarahkan untuk membuat satu pertunjukan besar. Iya. Betul. Terutama Bloknya di situ. kayak apa Drama musikal kalau tadi. sanggar-sanggar itu kan biasanya identik dengan tradisional kan. Musik Melayu, musik adat-adat, musik adat Bagus dong itu. suku Lebih bagus lagi. Betawi, suku Sunda. Jadi dipaduin situ semua Karena Jawa. Sanggar Tas ini tujuannya nanti, karena di luar negeri itu cinta banget sama tradisional Indonesia. Ya jangan di luar negeri aja dong. Kita Iya, sendiri maksudnya gitu. nggak enak banget dengernya. Sayang gitu Sayang. kalau dibuang, karena orang aja merindukan tradisional Indonesia, masa yang orang Indonesia cuek sama tradisional Indonesia. Kadang kita malu di luar itu ada sekolah gamelan, ada sekolah Betul, seni. di Belanda pun Iya, ada. pakai- Di Iya. Amerika itu pakai belangkon orang Yes, di sini masa juga. orang luar kesini belajar tradisional kitanya cuek. Sayang kan, itu warisan budaya. Ngapain kita buang? Ya kan, kita Dan sebagai diakui pewaris ini. juga diakui oleh UNESCO kan Iya. bahwa Ya kayak aku sering seperti- bilang ke murid-murid waktu itu kan, jangan sampai nanti ada gamelan mereknya Yamaha atau apa gitu. Oh, Benar. Mendingan merek ICSL ya. atau Sanggar Tas kan. Itu ide bagus. Iya. Untuk bisnis, untuk ekspansi bisnis. Iya. sepertinya. Tapi secara model udah ya. Secara Kalau secara udah model masuk udah. ke sana. Modal udah ada ke sana expand. Udah masuk. Berarti tinggal dilengkapi merchandise nih. Woi, jangan takut. Di sini udah siap semua. Kita udah pikirin Kan manajemen udah baju kita satu. profesional. Tenang aja teman-teman. Teman-teman gak usah pikirin apa-apa. Yang penting gimana caranya edukasi member kita nih, calon-calon member kita dan sudah masuk kita edukasi agar benar-benar terampil. Dan juga ingat satu, moralnya kita jaga. Jadi jangan sampai attitude juga, attitude-nya dan moral kita jaga. Jadi kita sekaligus memberikan pendidikan juga buat member kita agar yang namanya attitude itu seperti apa, berlaku dengan baik dan sopan sebagai pemusik atau pemain teater atau pemeran apapun gitu. Iya, kalau di Sanggar Tas ini maksud semuanya ada, misalnya seperti desain kan itu di belakang. Yes. Lumayan. Ya, Orang- maksud itu kan orang Di balik layar sih sebenarnya itu kan. itu di balik layar kan. Kalau Jadi bukan. berarti kita apa yang terlihat di sini itu di belakang kita banyak banget Banyak ya, seperti banget. Sebenarnya melukis dan hubungannya lain-lain. Betul. Ada lukis juga ada. Berkaitan. Semuanya. Iya, semuanya. Jadi kita akan mencakup lama-lama kita tidak sayangin yang ada di itu kan enggak ya. Enggak. Enggak kan, jangan disebut nanti dia. Enggak. Padahal ini alumni semua ya. Alumni sana ya. Rata-rata. Rata-rata ya. Enggak juga sih. Rata-rata. Jangan ada yang isi. Iya.
Banyak kok kita teman-teman semua sini kita merangkul teman-teman. Makanya kita Sanggar Teman situ merangkul teman-teman. Ya, temannya Abin Stephen, ya temannya siapapun, kita rangkul. Jadi, ayo loh kita edukasi bareng yuk. Kita punya sanggar nih sekarang. Berkreasi bareng. Kita gimana cara mengedukasi dengan terampil, gimana caranya kita memberikan apa yang kita miliki ilmunya kita share ke. Nah, saya kepengen nanya satu-satu tapi. Silakan. Kenapa mau? Tuh, kenapa mau? Ayo, ini pertanyaannya sama. Silakan. Dramanya. Jawabnya nggak usah satu-satu gitu, tapi boleh silakan. Kenapa mau? Silakan, Cak. mau? Apa yang Mewakili Pesonanya Abin Stephen berarti. iya. Pesonanya Sanggar Tas ini apa? Kita dikasih gimmick-gimmick berapa? Mungkin yang seperti Mas Abin Stephen bilang. Jangan takut kalau berbeda itu Ya, jangan. saya beda ini. Saya nggak tai aja deh. ya kita bisa yang seperti Bang Stephen bilang ya kan. Kalau aku lebih ke ini juga sih, karena kalau di seni itu terutama musik ya, buat aku boleh agak jelasin. Boleh. Silakan. Musik Bebas itu, kok, bebas. ya. Buat kayak anak-anak umur muda gitu ya kan, yang masih sekolah tuh, musik itu juga bagus juga buat apa? kecerdasan. Kecerdasan, IQ ya. Belajar untuk kayak menghafal gitu kan. Kayak misalnya contoh, Dek kamu hafal nih pukulan ini ya ini. Jadi ini contoh ya. Jadi di rumah kamu hafalin. Jadi disitulah dia belajar menambah daya ingat itu. Ya. Jadi kecerdasan sih. Kecerdasan ya. Fokus Fokus gitu ya. Lebih ke- Fokus ya. Jadi lebih fokus ya. Jangan sedih Seperti itu. Sedih banget ngomong. Tapi belum dikasih tahu kenapa dia maunya. Iya. Kenapa, Iya, kenapa lu mau gabung di sini gitu? Sanggar Tas gitu. Iya, kan? Kenapa Reza mau bergabung di Sanggartas untuk mengedukasi Teman-teman atau- member-member Sanggar? Nggak usah sebut nama dia juga. Jangan nggak jangan Iya. dibilang Gimana ya? Kalau nggak kasih kacamata deh. jangan dibilang apa-apa. dipaksa ya. Sebelahnya dulu. Nanti kalau udah ada ide langsung ya. Nanti sama. masukin. Kalau ini ya ketertarikan masuk ke Abin Stephen ini misi visinya mungkin ya. Oke. Misi visinya untuk Visi-visi. apa yang tadi ya. Ya. Kayak misalnya dunia modern, musik modern dan musik tradisional. Nah itu kan nggak gampang tuh mau perpadukannya. Iya. Karena musik tradisional kita ini tertinggal dengan budayanya luar masuk ke Indonesia. Padahal musik Seperti di Indonesia K-pop ini segala macam lebih- itu. Yes. iya lebih tapi memang agak susah meraciknya. Betul. Dengan etniknya Indonesia ini kan banyak suku tuh dan berbagai macam tradisionalnya itu nggak gampang mau perpaduannya. Nah makanya dengan adanya tas ini sanggar tas ini mungkin kita bisa meracik itu. Tapi Mas dulu waktu boleh saya timpalin ya. Yes, Waktu maksudnya zaman-zaman kita yang generasi milenial ke atas gitu ya, sebelumnya kita sering juga kan mendengarkan lagu Melayu. Betul. Ya kan? Kita juga Betawi Betul. misalnya gitu kan. Kan budaya-budaya ini masih kemudian Jawa gitu kan, Ambon. Ini masih sering kita dengar. Benar. Sering ada aja. Tapi generasi yang sekarang itu mulai kan nggak Nggak tahu. tahu dia itu Nggak pernah apa tahu. itu gitu. Nah, bener kan? Itu nggak pernah tahu. Karena dengan adanya budaya luar itu misalnya kayak K-pop masuk. Itu boy band dulunya sebelum K-pop kan masuk boy band. Nah itu kegiles semuanya tuh sama generasi yang sekarang ini K-popnya itu. Habis generasi tradisional kita. Nah kita bagaimana untuk memadukan itu ya dengan adanya sanggar tas ini mungkin kita bisa combine. Nah, ini modernnya, ini tradisionalnya. Bisa dengan musik EDM-nya K-pop kita bikin tradisionalnya ada gamelan. Nah salah satu contohnya modelnya kayak si World Genius-nya. Nah itu dia berhasil tuh karena dia memadukan antara etnik dan modern. Nah kita mau ke arah situ untuk itu meracik itu sebenarnya. Oh jadi dia tertariknya itu. Ah. Kayak exciting ceritanya. Excitingnya karena bagaimana nih ini formula sih sebenarnya. Jadi satu tantangan tersendiri Tantangan walaupun sendiri. nggak tahu nanti bagaimana solusinya kan. Benar. Tapi yang penting kita mulai dulu aja ya. Benar. Oke Kayak oke gitu. oke mantap sebelahnya. Ya. Atau boleh kembang juga kalau jadi setelah ini ngomong kayak sebelahnya beban. Mesti gue Aku nih. ngomong apa nih? Udah nyusun dulu ya. Beban ini udah jaga-jaga nih apa? Ya, Silakan. sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Obi. Saya asal dari Kalimantan Barat, Pontianak. Nah, kebetulan saya di sana dibudayakan dengan kehidupan sanggar.
Di sana adat istiadat di sana saya udah berbaur, termasuk etnisnya, suku di sana, suku Dayak, Melayu, Jawa, Cina. Sunda, Cina, ini itu udah sekali ya? udah berbaur Menjadi satu. ya. Jadi saya tertarik waktu Bang Abin Stephen nawarin, lu mau nggak gabung ke Sanggar Tas ya? Nih prospek kedepannya kemana bang? Nah, tapi saya udah nalar nih. Nih, nah yang dinamain Sanggar itu kan pasti identik dengan tradisional, iya kan? Tradisional. Nah, saya udah nalar nih. Saya udah nalar karena apa yang saya dapat ilmu dari sana ingin saya berbagi di sini. Itu apa yang saya dapat itu. Ya, mudah-mudahan kalau emang berjalan dengan lancar, Amin. insya Allah nawaitunya bagus. Amin, amin. Amin. Saya ingin memadukan, benar kata Bang Bule, tradisional dengan modern. Ya. Di situ semua 5 etnis bisa kita kolaborasi. Kita pelajarin dari ilmu yang kita masing-masing kita beri ke murid-murid. Nah, nanti dipertunjukkan menjadi suatu Pertunjukan ide, lah, pertunjukan yang beda, tapi nggak lepas dari etnis tradisional ya. Nah, itu sih yang saya tertarik visi misinya. Gitu Bagus sih. ya. Berarti tidak hanya kita bergerak di teater dan di musiknya aja, tetapi kita juga harus melakukan workshop atau seminar-seminar untuk Tentang budaya. Iya. tentang budaya. Wah, Karena melestarikan budaya. Ya. Melestarikan seni musik budaya mungkin ya.